Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hakikat dan karakteristik hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Jamilatun Nadhiroh, dan teman saya Elda Kusafara. Kami diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ghufron LC MHI. Dalam materi kali ini apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana hakikat dari hukum Islam, yang kedua, bagaimana karakteristik dari hukum Islam, dan yang ketiga, bagaimana implementasi hukum Islam dalam kehidupan khususnya di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat hukum Islam. Hakikat hukum Islam itu kata hakikatnya memiliki arti sebab terdalam adanya sesuatu, sedangkan hukum Islam ini memiliki beberapa artian atau beberapa nama, yaitu syariah, fikih, dan hukum syar'i. Jadi hakikat hukum Islam ini adalah interaksi antara teks atau nas atau nakal atau akal atau ro'yu dan realitas yang hidup pokoi. Konsep yang berkaitan dengan hakikat hukum Islam ini adalah yang pertama, syariah. Syariah dalam hukum Islam bermakna kewenangan ilahi tanpa intervensi manusia, yang merujuk kepada aspek amaliyah atau tingkah laku konkret manusia. Yang kedua, ini fikih. Berbeda dengan syariah, fikih memiliki intervensi nalar manusia. Fikih juga bermakna himpunan norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku konkret, baik berasal dari Al-Quran, Sunnah, maupun ijtihad ulama. Yang ketiga, hukum syar'i. Hukum syar'i ini didefinisikan sebagai titah ilahi atau kitabullah yang tertuju kepada perbuatan manusia yang berisi tuntunan, penetapan, atau pemberian alternatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam ini jika dipelajari bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Islam, baik dari sistem materi hukum itu sendiri maupun aplikasi dalam masyarakatnya. Selanjutnya, sifat dan karakteristik hukum Islam ini dibagi menjadi 6. Pertama, ketuhanan. Ketuhanan berarti bahwa semua perundangan dan peraturan yang dibuat harus bersumber dari ketentuan hukum Allah. Yang kedua, universal. Universal ini memiliki arti yaitu universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri, yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta. Yang ketiga, kemanusiaan. Kemanusiaan artinya bahwa seluruh perundangan dan cabang hukum Islam ditetapkan sangat memperhatikan hal ikhwal manusia. Selanjutnya yang keempat, yaitu moral. Moral artinya hukum Islam yang berlandaskan moral, yang hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia. Yang kelima, yaitu teratur. Maksudnya semua bagian-bagian dan masing-masingnya bekerja dengan berjalan secara teratur antara satu dengan yang lainnya, tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Yang keenam,
Yang terakhir yaitu hukum Islam bersifat realistik, yaitu di mana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Yang ketiga yaitu implementasi hukum Islam. Hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan atau modernitas yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di segala tempat dan waktu. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia. Hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sedangkan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warganya yang beragama Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut H.A.R. Gibb bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya. Nah, implementasi hukum Islam. Apabila hukum Islam disistematiskan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut: A. Hukum perdata Islam, dan B. Hukum publik atau hukum pidana Islam. Yang pertama yaitu hukum perdata Islam, membahas tentang munakahat, wirosat, dan muamalah. Ada munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya. Ada wirosat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga dengan hukum faraid. Ada muamalah, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya. Jadi, menurut Muhammad Daud Ali, hukum perdata Islam adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia. Bentuk implementasi hukum Islam yang kedua yaitu hukum publik atau hukum pidana Islam, yang membahas tentang al-ahkam as-sultaniyah, jinayah, syiar, dan muhasamat. Al-ahkam as-sultaniyah sendiri membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah tentang pajak dan sebagainya. Jinayah yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud atau pidana berat maupun dalam jarimah takzir atau pidana ringan. Yang ketiga ada syiar, yaitu mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain. Yang keempat ada muhasamat, yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Terdapat pengecualian dalam
menerapkan hukum pidana Islam di Indonesia. Ulama Islam Indonesia tidak dapat serta-merta menerapkan syariat dalam bentuk yang utuh, terutama pada persoalan-persoalan jinayah, untuk digunakan sebagai hukum publik dalam negara Republik Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara plural, baik dalam segi agama, adat, maupun isi lainnya, sehingga produk perundang-undangan tidak boleh eksklusif secara keseluruhan, tetapi tetap harus memperhatikan pluralitas tersebut. Lebih lanjutnya, karena negara berada dalam konteks pluralitas, legitimasi negara berada pada konstitusi atas pluralitas itu sendiri dan pluralisme. Berarti bahwa semua daerah, semua tradisi, dan semua kebudayaan patut dilestarikan dan dikembangkan. Akibatnya, untuk mempertahankan pluralitas itu, negara pun terpaksa merevisi tidak saja hukum Islam, tetapi juga berbagai perangkat keislaman lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kritik saran, bolehlah dicantumkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.